Perhatikanlah, pramugari cantik sedang membantu penumpang meletakkan bagasi. Tanpa sengaja menabrak pria di depannya. Awalnya pria itu tidak memperhatikan. Namun si pramugari kembali menyerang. Barulah pria itu menyadari. Tubuh pramugari itu tinggi dan menarik. Seperti bidadari yang lahir begitu saja. Saat itulah tas seorang penumpang tidak sengaja mengenai pramugari. Namun pramugari tersebut tersandung. Malah langsung duduk di atas paha pria itu. Maaf. Bangun, bangun. Cepat bangun. Maaf, maaf. Aku bilang, kamu tidak bisa lebih berhati-hati? Sangat sakit. Bagaimana kalau aku menggosokkannya untukmu? Pijat. Ayo. Menyadari bahwa lawan bicaranya sedang menggoda dengan sengaja. Pramugari itu malu dan segera lari pergi. Namun saat dia baru saja mengikat sabuk pengaman. Saat bersiap untuk lepas landas. Namun tiba-tiba pilot pingsan di dalam kabin. Pramugari panik melihat keadaan tersebut. Minta bantuan dari penumpang di sekitar. Pada saat itu, seorang pria berpenampil sopan. Pria berkacamata itu bangkit. Dia dengan bangga mengungkapkan bahwa dia seorang dokter. Pramugari segera merasa lega. Dia segera memohon bantuan. Pria berkacamata itu dengan penuh keyakinan menenangkan pramugari. Dia menyatakan bahwa situasi ini sering terjadi pada pilot. Cukup terus memberikan tekanan pada dadanya. Dalam waktu singkat, pilot akan sadar kembali. Namun dokter terlihat berkeringat banyak. Pilot tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Seorang pria di samping tidak tahan untuk berkomentar. Jika dokter tidak berhenti, sang pilot mungkin benar-benar akan kehilangan nyawa. Penjelasan dramatis. Kamu ngomong apa sih? Saya adalah seorang dokter. Apakah saya bisa salah? Angkat dagunya dan coba. Sudah baik, sudah baik. Ini serius. Dia mengalami pneumotoraks. Harus segera dioperasi. Kalau tidak, bisa mati lemas. Tapi pesawat masih 1 jam lagi sebelum mendarat. Pria itu langsung berdiri setelah mendengar. Mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini, sang pilot tidak bisa menunggu pesawat mendarat. Harus segera melakukan operasi. Jika tidak, bahkan jika Huatuo datang pun tidak akan berguna. Namun si pria berkacamata malah menghalangi dan berkata, operasi pneumotoraks memerlukan pembedahan. Tidak mungkin dilakukan di pesawat. Melakukan operasi yang sangat rumit ini. Jika tidak ada, maka ciptakanlah. Dokter besar. Kamu ini pembunuh. Sangat tidak bertanggung jawab terhadap pasien. Kamu ini pembunuhan. Kamu tidak mengikuti aturan. Dalam tindakan aneh pria itu, detik berikutnya sang pilot benar-benar sadar. Para penumpang bersorak-sorai untuk pria itu. Bagaimana perkataan pilot tiba-tiba langsung membuat mereka panik. Pesawat akan segera jatuh. Siapa di antara kalian yang bisa menerbangkan pesawat? Kamu semua sedang melakukan apa sih? Penumpang harus mengemudikan pesawat. Pesawat juga harus dikemudikan oleh penumpang. Maaf, maaf. Tapi pilot seperti ini juga tidak bisa mengemudikan pesawat. Bagaimana ini bisa dilakukan? Ketika semua orang sudah mulai berduka untuk hidupnya yang akan berakhir. Namun pria itu malah membuat pernyataan yang menentang. Bukankah hanya mengemudikan pesawat? Aku bisa. Ini juga bisa kamu lakukan. Apa yang sulit tentang ini? Hebat. Tidak bisa. Mengemudikan pesawat bukanlah main-main. Ini berkaitan dengan keselamatan hidup semua orang. Bukan apa yang kamu inginkan. Itu saja. Kalau kamu bisa, ayo lakukan. Pergi saja. Sudah lama tidak suka padamu. Berbicara tidak jelas. Seperti perempuan. Setelah pesawat mendarat dengan aman, pria itu pergi dengan diam-diam. Ternyata pria itu adalah dewa perang Tianqi yang terkenal. Hanya karena tidak pulang selama 3 tahun. Rumahnya malah disewakan oleh agen pengelolaan tanpa izin. Dengan hati yang ingin pulang, barulah dia mengalami kejadian di pesawat. Pramugari yang mengejar pesawat di sini kecewa. Tanpa putus asa, dia segera mendapat ide. Saya memikirkan cara yang baik. Langsung memposting prestasi besar pria itu. Diposting di internet. Ingin mencari keberadaan pria dengan bantuan pengguna internet. Datang untuk menemukan keberadaan pria. Teman pramugari di seberang sana melihat video ini pertama kali. Kakak Yumi telah mengunggah video baru. Jangan ganggu, saya sedang membaca. Ayolah, Kak, lihat saja. Video kali ini sangat menarik. Apa yang bisa dia tampilkan selain hal-hal sepele di pesawat? Hanya beberapa hal di pesawat. Hal-hal sepele. Ayolah, Kak, kali ini benar-benar berbeda. Kapten pesawat mengalami pneumotoraks.
Analisis drama fiksi. Ada penumpang yang tampaknya memberikan pertolongan di lokasi. Lihatlah. Namun begitu mendengar tentang pneumotoraks, wanita langsung mulai berduka untuk sang kapten. Mengingat kondisi medis di pesawat, bisa langsung dinyatakan tidak bisa ditolong. Tiba-tiba wanita berbaju hitam bertanya dengan penasaran. Bagaimana pria ini bisa membawa botol air mineral? Saat ini membangkitkan minat kuat wanita itu. Ah, bukankah kamu tidak suka melihat? Hei, apa yang sedang dilakukan orang ini? Lagi-lagi tabung oksigen dan botol air. Aneh sekali. Dia sedang membuat katup satu arah. Apa itu katup satu arah? Lebih tepatnya, itu disebut pneumotoraks dengan katup satu arah. Alat pengurang tekanan tusukan. Digunakan untuk mengobati pneumotoraks. Perlengkapan operasi yang penting. Oh. Tidak mengerti. Kalian para dokter kedokteran ini berbicara dengan bahasa yang sulit dimengerti. Dia benar-benar seorang jenius. Bagaimana, kakak, kamu tertarik sejak kamu bercerai? Aku belum pernah melihatmu. Puji pria mana? Tertarik bukan berarti jatuh cinta. Saat ini saya sedang meneliti. Sel pun induk super mengalami kebuntuan. Jika seorang jenius seperti dia datang untuk membantuku, mungkin benar-benar akan menciptakan keajaiban. Ini tidaklah mudah. Ingin memahami. Kembali, aku pergi. Gunakan sedikit tipuan. Dia belum menyerah dengan mudah. Tapi mengapa dia? Sepanjang waktu hanya sampingan. Tidak ada sedikit pun wajah depan. Tidak apa-apa. Tunggu Yumi datang dan tanyakan padanya. Maka akan tahu. Ya, kakak memang cerdas. Aku pergi ke toilet sebentar. Oh, mengerti. Ayo, hati-hati. Jangan sentuh bukuku. Mengerti. Aku tidak akan menyentuh barangmu. Mengupas udang. Astaga. Lupa, keran air rusak olehku. Astaga, sudahlah. Kembali membuat masalah, Kings Heng. Kak, mandi dulu ya. Aku akan menelepon seseorang untuk memperbaikinya. Baiklah. Ya. Jalan Binjiang nomor 1. Itu villa besar yang berdiri sendiri. Pipa air rusak. Aku tidak tahan lagi. Tunggu. Aku tidak tahan lagi. Apakah tukang reparasi datang begitu cepat? Tidak benar. Kakakku. Nyaman. Kamu siapa? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Handuk mandi. Handuk mandi. Tutup pintunya. Sayang kecil. Kamu keluar dan tutup pintunya. Kak, aku datang menyelamatkanmu. King Seng, bangun cepat. Su Qingge. Kalian berdua benar-benar cerewet ya. Kakak ipar. Aku bilang dia datang untuk memperbaiki pipa air. Kamu percaya? Kamu ngomong ngaco. Aku tahu lelucon ini. Kamu teriak apa-apaan? Urusanku. Ada hubungannya denganmu apa? Baiklah. Sekarang tidak menyembunyikan sesuatu lagi, kan? Anjing menggonggong, hafilah berlalu. Kamu keluar dari sini. Aku pergi. Jadi dia bisa tinggal di sini? Bukankah kamu orang di pesawat itu? Semua keluar dari sini. Ceritakan, kamu datang untuk apa? Aku datang untuk berbicara tentang pembagian harta. Saat bercerai, bukankah sudah dibicarakan? Sebelumnya ada satu hal yang belum dibagi dengan baik. Apa? Itu yang sedang kamu kembangkan. Teknologi sel induk super. Makanya kamu datang jauh-jauh mencariku. Memangnya masih tidak berubah? Aku beritahu kamu. Pertama, sel induk super yang saya kembangkan belum berhasil dikembangkan. Kedua, meskipun aku berhasil mengembangkannya, tidak mungkin aku biarkan kamu menjualnya ke luar negeri. Aku tidak mengerti.
Keluarga Henry menyumbang 1 miliar. Kamu tidak mau sama sekali. Apa otakmu bermasalah? Itu adalah pisau yang bagus. Kakak ipar. Jika kamu ingin berbicara, bicaralah dengan baik. Berani mengganggu kakak saya. Kejadian yang dramatis. Jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Jangan panggil dia kakak ipar. Oke, saya mengerti kak. Sesuai dengan perilaku pengusaha asing. Jika teknologi ini jatuh ke tangan mereka, maka akan menjadi alat untuk mengumpulkan kekayaan. Bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya bagi orang biasa. Tidak mampu membelinya. Itu bertentangan dengan niat awal pengembangan saya. Berlawanan arah. Kamu angkuh, kamu hebat. Kamu memegang harta bersama suami istri kita. Membantu orang miskin, kan? Itu adalah proyek saya setelah bercerai. Proyek independen. Apalagi, dahulu kamu memohon menikah dengan saya untuk mendapatkan kartu hijau. Memohon menikah dengan cara merendahkan diri. Kita sebenarnya bukan pasangan yang sebenarnya. Baiklah, jadi kita. Mari kita bicarakan tentang pernikahan kembali. Saat mentor dalam kondisi sekarat, kamu di depan tempat tidurnya. Pernah berjanji